Gawat, makin kacau. Wahai Pak Prabowo, wahai Pak Jokowi, tolonglah rakyat. Anggota DPRD Solo malah karaokean bersama di ruangan komisi saat PPKM darurat. Wahai Pak Prabowo, wahai Pak Jokowi, anggota DPR COVID akan difasilitasi isoman di Hotel Bintang 3, sedangkan rakyat kelaparan. Oleh karena itu, kami setuju dengan Bapak Yusuf Kala, beri 1 juta rupiah per keluarga untuk 1 bulan. Di lain sisi, jika PPKM diperpanjang lagi, maskapai sudah siap PHK besar-besaran. Rakyat menangis kelaparan. Anggota DPRD Solo karaokean bersama di ruang komisi saat PPKM darurat. Videonya viral. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah anggota DPRD Solo yang karaoke bersama di ruang komisi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang tengah diperpanjang. Video tersebut pertama kali beredar di grup WhatsApp, memperlihatkan 2 orang wanita anggota DPRD memegang mikrofon sambil bernyanyi di tengah-tengah ruangan. Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya. Itu lirik yang dinyanyikan wanita itu, entah apa lagunya. Kedua wanita tersebut tampak sangat asyik bernyanyi sambil berjoget-joget kecil. Sementara anggota DPRD lainnya tampak ikut berjoget dari meja kerjanya masing-masing. Heboh, anggota DPRD Solo karaoke bersama di ruang komisi saat PPKM darurat. Tulis keterangan di video itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diketahui kedua wanita yang bernyanyi tersebut bernama Roro Indardi dan Hartanti, yang sama-sama berasal dari fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara itu, terkait protokol kesehatan, kedua wanita yang bernyanyi tampak sama-sama mengenakan masker, sedangkan anggota DPRD lainnya menurunkan masker karena sedang menyantap makanan. Diketahui pula, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Juli 2021. Lalu, di ruang Komisi 2 DPRD Solo yang diadakan untuk merayakan ulang tahun Roro Indradi. Di lain sisi, anggota DPR COVID akan difasilitasi isoman di Hotel Bintang 3. Wahai Pak Jokowi, tolonglah rakyat. Enak benar jadi anggota parlemen dan perangkatnya. Isoman di hotel berbintang, dibayar negara, gaji dan tunjangan full. Coba bandingkan dengan rakyat yang biasa, yang isoman di rumahnya sendiri. Para warga satu RT urunan sukarela menyumbang uang untuk warga yang isoman, karena dia tidak bisa cari nafkah. Sungguh, jurang yang dalam banget. Sekretariat Jenderal Sekjen DPR memberikan fasilitas berupa Hotel Bintang 3 bagi para anggota legislator hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri COVID-19. Pemberian fasilitas itu terungkap dalam surat yang diterbitkan Sekjen DPR tertanggal 26 Juli 2021. Surat itu menyebutkan bahwa DPR telah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi dan karantina bagi anggota legislator, termasuk staf, PNS, tanpa keluarga, tapi ya, yang ditanggung negara, ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar pada wartawan Selasa 27 Juli. Surat menjelaskan, fasilitas itu diberikan kepada anggota legislator maupun staf harus menjalani isolasi mandiri atau karantina karena positif COVID-19, baik bergejala ringan, sedang, atau tanpa gejala. Indra menjelaskan, fasilitas itu diberikan karena para anggota legislator memiliki mobilitas tinggi di daerah pemilihan mereka. Selain itu, fasilitas isolasi sebelumnya di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan sempat komplain sebab berpotensi menularkan kepada penghuni kompleks parlemen lain. Beberapa minggu lalu, yang positif tinggal di rumah kompleks Kalibata itu juga dikomplain oleh anggota lain karena beresiko menularkan bagi lingkungan, kata dia. Sejak Juni, Sekjen DPR mencatat sebanyak 523 orang di lingkungan DPR
yang sempat dinyatakan positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, tersisa 83 orang yang masih positif. 30 merupakan anggota legislator, sisanya staf, PNS, petugas kebersihan, hingga PAMDAL. Indra menyebut, pemberian fasilitas isoman dan karantina diambil dari anggaran yang tidak terpakai, seperti kunjungan ke luar negeri atau anggaran kegiatan seminar. Jadi, kami menggeser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi. Tidak dianggarkan secara utuh, tapi kalau dibutuhkan, kami revisi, kata dia. Meski demikian, ia menyebut bahwa hingga saat ini, belum ada dari anggota maupun staf yang telah menggunakan fasilitas tersebut. Belum ada. Mudah-mudahan kita doakan jangan ada, kata dia. Di lain sisi, peringatan keras untuk Presiden Jokowi. Jika PPKM diperpanjang lagi, maskapai sudah siap PHK besar-besaran. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 oleh pemerintah menjadi tantangan besar bagi sektor penerbangan. Pengamat penerbangan Alfili bahkan memperkirakan akan ada banyak maskapai yang gulung tikar jika PPKM diperpanjang lagi. Gulung tikar semua itu. Hati ini saja, teman-teman airlines sudah menyatakan kalau diperpanjang lagi, mereka sudah siap PHK, pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Ujar Alvin kepada kantor berita politik Ermol pada Selasa 27 Juli. Alvin mengatakan, insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor penerbangan tidak memiliki dampak besar. Retribusi yang diberlakukan pada akhir tahun hanya diberikan selama 3 bulan. Sejauh ini, banyak maskapai penerbangan juga telah melakukan kebijakan pengurangan karyawan, termasuk Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, hingga Air Asia. Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah saat ini, yang menurutnya seakan melarang orang naik pesawat. Alvin menilai, ada diskriminasi kebijakan terkait transportasi udara dengan transportasi lainnya. Berdasarkan kebijakan pemerintah, penumpang pesawat diwajibkan menggunakan hasil tes COVID-19 PCR, sementara tes antigen tidak lagi diakui. Padahal, tes antigen masih menjadi standar pemerintah, bahkan digunakan untuk transportasi darat dan air. Yang saya pertanyakan, kenapa hanya penerbangan? Kenapa darat, laut, penyeberangan tidak wajib PCR? Tanyanya. Kenapa tes antigen untuk udara tidak diakui? Kalau memang antigen tidak diakui, pemerintah jangan masukkan antigen ke dalam status testing dong, tuturnya. Alvin menyebut, kebijakan ini sangat menghambat sektor penerbangan. Lantaran tes PCR membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 6-8 jam, sehingga mereka yang akan melakukan perjalanan mendesak akan kesulitan. Selain itu, harga tes PCR juga lebih mahal, sekitar 700-900 ribu rupiah. Bahkan, jika dibandingkan dengan tiket beberapa rute penerbangan, harga tes PCR lebih mahal. Sangat mungkin jumlah penumpang merosot, terutama rute-rute jarak pendek, di bawah 2 jam, yang harga tiketnya juga kan di bawah 1 juta rupiah, pungkasnya.